在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Dia kemudian perlahan menutup matanya dan mulai berkultivasi dengan tenang. Tempat dia ditahan benar-benar sepi, mirip dengan tempat seorang kultivator berkultivasi. Seluruh tubuh Wang Lin dari leher ke bawah ada di dalam air. Energi spiritual di dalam air perlahan berkumpul menuju tubuh Wang Lin, tetapi penghalang tipis tampaknya mencegah energi spiritual diserap. Bahkan jika sedikit energi spiritual memasuki tubuhnya, itu akan terdorong keluar oleh penghalang tipis itu. Alhasil, seiring berjalannya waktu, energi spiritual di dalam sangkar air menjadi semakin padat. Di desa awan api, obor menerangi area tersebut bahkan di malam hari. Suara orang-orang yang bersenang-senang terdengar bersamaan dengan teriakan para wanita. Pada saat ini, di dalam sebuah pondok yang agak mewah, duduk seorang pria kekar dengan sebuah kotak terbuka di depannya. Ada mutiara seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya lembut di dalam kotak. Keserakahan memenuhi mata pria besar dan kekar itu ketika dia mengambil mutiaranya. Dia bergumam, "Mutiara yang besar sekali. Itu pasti akan mendapatkan harga yang bagus." Setelah beberapa saat, dia memasukkan kembali mutiara itu ke dalam kotak dan menutupnya. Lalu matanya tertuju pada benda lain di atas meja. Ini adalah tas abu-abu. Ketika pria itu mengambil tasnya, dia merasa tas itu sangat ringan, seperti tidak ada apa-apa di dalamnya. Pria bertubuh besar dan kekar itu mengeluarkan sebilah pisau besar. Bilah ini adalah sesuatu yang dia habiskan banyak uang untuk dibuat khusus dan sangat tajam. Dia mencoba mengiris tas itu dengan itu. Setelah bilahnya menembus tas, dia melihat tas itu dan terkejut. Dia mengambil tas itu dan memeriksanya dengan cermat sebelum tertawa. "Harta? Ini adalah harta karun sejati. Jika aku meletakkan ini di depan dadaku, itu pasti akan menyelamatkan hidupku di momen penting. Saya tidak berpikir bahwa bocah jelek itu akan memiliki harta karun sebesar itu. Sayang sekali hanya ada satu. Jika ada lebih banyak dan saya bisa menemukan cara untuk menghubungkannya menjadi satu set pakaian, itu akan lebih baik lagi." Dia dengan hati-hati meletakkan tas itu di dekat dadanya, lalu matanya berbinar dan dia bergumam, "Aku ingin tahu dari mana bocah jelek itu mendapatkan harta karun seperti ini. Aku harus bertanya." Memikirkan hal ini, dia berdiri, berjalan keluar, dan menuju penjara. Pria bertubuh besar dan kekar itu mendengus dan bertanya, "Di mana kalian membuang bocah jelek yang kami bawa kembali?" Salah satu pria itu dengan cepat menjawab, "Di ruang utara." Pria bertubuh besar dan kekar itu berkata, "Buka pintunya." Pria itu dengan cepat berlari ke samping pagar besi dan mengangkatnya. Dia tersenyum, "Bos." Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Pagarnya pun roboh. Suara sesuatu yang jatuh ke air terdengar dari dalam pagar dan kemudian seorang pemuda melayang keluar. Mata pemuda ini dipenuhi rasa dingin dan amarah. Pria besar dan kekar itu tertegun ketika dia menatap orang yang melayang keluar. Kemudian dia segera menyadari siapa orang itu dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia hanya mengambil 2 langkah sebelum sebuah tangan tak kasat mata menangkapnya. Dengan sekali remasan, dia bahkan tidak sempat berteriak karena dia telah berubah menjadi tumpukan darah dan daging. Tas itu terbang ke arah pemuda itu. Pemuda ini adalah Wang Lin. Energi spiritual di dalam sangkar air akhirnya mampu melewati sebuah celah, sehingga dia memiliki sedikit energi spiritual di dalam tubuhnya. Namun, energi spiritual ini terlalu kecil. Setelah terbang keluar dan membunuh 2 orang, dia menghabiskan hampir seluruh energi spiritual yang dia kumpulkan. Dia segera menuangkan sisa energi spiritual ke dalam tasnya. Kantong itu memancarkan cahaya hijau dan seberkas cahaya hitam terbang keluar, berubah menjadi binatang nyamuk seukuran gunung kecil. Antek yang tersisa ketakutan, dan kemudian bau pesing muncul. Celana orang ini basah dan dia terjatuh. Dia pingsan karena terlalu takut. Setelah binatang nyamuk itu muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh yang segera menyebar ke seluruh desa. Semua suara lainnya segera berhenti, hanya menyisakan auman nyamuk yang marah.
Pikirannya terhubung dengan pikiran Wang Lin, jadi ketika dia melihat betapa lemahnya Wang Lin saat ini, dia menjadi sangat marah. Tanpa menunggu perintah Wang Lin, ia mengarahkan mulutnya ke antek yang tersisa dan menghisap. Antek itu dengan cepat berubah menjadi tumpukan tulang. Setelah melepaskan binatang nyamuk itu, Wang Lin menghela nafas lega. Meskipun dia sudah tidak punya lagi energi spiritual di tubuhnya, dengan keluarnya nyamuk itu, dia akan merasa aman. Raungan binatang nyamuk itu mengejutkan semua orang di desa. Semua orang didakwa dengan senjata mereka. Namun, mereka baru mengambil beberapa langkah sebelum melihat nyamuk sebesar gunung kecil. Mereka semua menghirup udara dingin dan lutut mereka menjadi lunak. Saat ini, semua orang di desa meletakkan senjatanya. Kaki mereka gemetar dan ketakutan di mata mereka telah mencapai batasnya. Saat ini, seseorang keluar dari kerumunan. Orang ini adalah seorang juru tulis. Meski ketakutan, dia memaksa dirinya untuk tenang. Setelah dia keluar, dia membungkuk dan berkata, dengan suara gemetar, "Abadi, tolong jangan marah, jangan marah. Kami benar-benar tidak mengetahui identitas Abadi sebelumnya, kami benar-benar tidak tahu." Wang Lin merenung sedikit dan kemudian berkata, "Gali penjara bawah tanah ini untuk membiarkan air mengalir keluar. Berapa hari yang kamu butuhkan?" Juru tulis itu segera berkata, dengan suara gemetar, 3 hari, tidak, suatu hari. Kita bisa melakukannya dalam 1 hari. Wang Lin mengangguk dan berkata, mulai. Dia tidak meminta bantuan binatang nyamuk itu, dia memilikinya yang menjaganya. Juru tulis itu sedikit santai. Dia segera berbalik dan berteriak, semuanya, datang ke sini dan gali tempat ini. Semua orang di desa itu berpindah, tetapi mereka semua sangat ketakutan hingga tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Hal ini terutama berlaku untuk 16 orang yang membawa Wang Lin kembali. Wang Lin menutup matanya dan dengan tenang berkultivasi. Binatang nyamuk itu mengitari Wang Lin sekali sebelum mendarat di sampingnya. Dia sesekali memandang orang-orang di desa dengan tatapan yang kejam. Lebih dari 200 orang di desa awan api menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menggali lubang di penjara air. Setelah selesai, banyak air kotor yang keluar, namun yang membuat warga kaget adalah airnya hanya kotor pada awalnya. Semakin banyak air yang mengalir keluar, air menjadi semakin jernih, dan menjelang akhir, bahkan ada aroma yang keluar dari air. Setelah 1 hari berlalu, air berangsur-angsur berhenti mengalir. Penduduk desa berhenti bekerja dan memandang Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Wang Lin mengabaikan mereka. Dengan bantuan nyamuk, dia masuk penjara lagi. Penjara saat ini seperti sumur dalam. Duduk di dalam, Wang Lin memejamkan mata dan mulai berkultivasi. Nyamuk itu masih berada di sisi Wang Lin, menjaganya. Siapapun yang mau mendekat sedang mempermainkan hidup mereka. Setelah menunggu sangat lama dan tidak mendengar perintah dari Wang Lin, juru tulis itu dengan ragu mundur beberapa langkah. Setelah tidak melihat reaksi dari binatang nyamuk itu, dia semakin mundur. Penduduk desa lainnya mengikuti dan tak lama kemudian tidak ada lagi orang di sekitar. Orang-orang desa ini siap untuk melarikan diri dari desa ketika suara Wang Lin datang dari dalam sumur. Tidak ada yang diizinkan pergi? Juru tulis itu diam-diam mengerang tetapi menjawab dengan hormat. Sama seperti ini, desa awan api menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada suara, seolah-olah seluruh desa telah mati. Suatu hari, Wang Lin membuka matanya di dalam sumur dalam. Semua luka di tubuhnya telah sembuh, namun domain teh dan segel di tubuhnya belum kendor sama sekali. Dalam waktu 2 bulan ini, saya baru pulih ke tahap kedua kondensasi Qi. Setelah domain dan segel menyatu, penghalang yang dihasilkan menjadi terlalu kuat. Saya harus mencari tempat dengan lebih banyak energi spiritual. Sayangnya, jiwa asalku telah hancur dan aku hampir tidak bisa menahan pecahannya agar tidak menghilang, jadi tidak ada cara bagiku untuk mengeluarkan manik yang menentang surga. Jika tidak, dengan energi spiritual yang terkumpul di dalam manik, saya dapat pulih dengan baik. Namun, saya memiliki beberapa batu roh berkualitas tinggi, jadi saya tidak akan kekurangan energi spiritual untuk saat ini. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah memulihkan jiwa asal saya sehingga saya bisa mengeluarkan manik itu. Tempat ini bukanlah urat nadi, tapi air ini memiliki energi spiritual. Ini agak aneh.
Wang Lin merenung sedikit dan kemudian masuk lebih dalam ke dalam air. Saat dia berkultivasi, dia mengapung di atas air dan tidak tenggelam. Kultivasinya sedikit pulih, jadi dia memutuskan untuk memeriksanya. Namun, tingkat budidayanya saat ini rendah, jadi dia memutuskan bahwa jika dia menghadapi bahaya, dia akan memanggil nyamuk itu sebagai binatang buas. Segera, dia tenggelam jauh ke dalam air jernih. Namun meski airnya jernih, dasar sumur tertutup lapisan lumpur hitam yang tebal. Mata Wang Lin berbinar dan tangannya membentuk segel untuk mengaktifkan teknik tingkat rendah yang sudah lama tidak dia gunakan, teknik atraksi. Lumpur di tanah terangkat dan bau busuk dengan cepat memenuhi air saat lumpur menyebar seperti tinta. Dia dengan cepat berenang ke atas sumur seperti cumi-cumi dan lumpur dengan cepat mengikuti seolah mengejarnya. Segera, Wang Lin keluar dari air dan melambaikan tangannya. Dengan menggunakan teknik tarik-menarik, sejumlah besar air berlumpur mengalir keluar dari lubang. Setelah sekian lama, lumpur dibersihkan dan Wang Lin turun ke sumur sekali lagi. Setelah mengulanginya 3 kali, lumpur di dasar sumur dibersihkan dan apa yang ada di bawahnya terungkap. Di dasar sumur, ia melihat ada formasi dengan 3 titik yang berisi batu roh. Jika itu hanya batu roh biasa, itu tidak akan banyak. Tapi Wang Lin bisa melihat garis merah di atasnya, artinya semuanya harus batu roh berkualitas tinggi. Mata Wang Lin menjadi fokus saat dia dengan hati-hati melihat ke bawah. Pantas saja tempat ini memiliki begitu banyak energi spiritual meskipun bukan pembuluh darah roh. 3 keping batu roh kualitas terbaik telah berubah menjadi abu-abu karena ditempatkan di sana entah berapa lama dan hampir semuanya habis. Namun, yang menarik perhatian Wang Lin bukanlah ketiga batu roh berkualitas tinggi ini, melainkan objek lain. Ini adalah kerangka. Dilihat dari kerangkanya, itu adalah seorang wanita. Itu dipaku ke dasar sumur menggunakan beberapa paku hitam. Menggunakan 3 batu roh kualitas terbaik untuk menyegel kerangka ini, sungguh orang yang kaya. Wang Lin dapat segera mengetahui bahwa formasi ini digunakan untuk penyegelan. Hanya jari telunjuk kanan kerangka itu yang tertusuk jauh ke dalam tanah. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tidak bertindak sembarangan. Sebaliknya, dia berenang dan bersiap untuk pergi. Tapi pada saat ini, tas pegangannya mengeluarkan lampu kuning. Sesuatu di dalam memaksa keluar. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memindahkan barang di tasnya tanpa kendalinya. Gulungan misterius yang secara tidak sengaja diperoleh Wang Lin ratusan tahun yang lalu, yang telah lama dia teliti dan masih sampai hari ini tidak tahu cara menggunakannya. Gulungan ini pasti memiliki latar belakang yang terkenal. Sekarang dia melihat gulungan itu terbang keluar dan perlahan terbuka. Gulungan itu benar-benar hitam dan gelombang jeritan keluar dari dalamnya. Tepat pada saat ini, kerangka di dasar sumur tiba-tiba mulai bersinar ungu. Jari telunjuk kanan kerangka itu bersinar lebih terang. Bola cahaya ungu seukuran kepalan tangan muncul di depan kerangka dan diserap seluruhnya oleh gulungan itu. Kerangka itu segera hancur menjadi debu abu-abu, tetapi debu tersebut secara misterius tidak bercampur dengan air, malah menutupi dasar sumur. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Setelah gulungan itu menyerap cahaya ungu, gulungan itu mulai jatuh perlahan dan Wang Lin menangkapnya. Setelah merenung sebentar, dia memutuskan untuk tidak menyelidiki gulungan itu dan keluar dari air. Setelah keluar dari air, Wang Lin sangat bingung. Setelah merenung beberapa saat, dia perlahan membuka gulungan itu. Dia melihat perubahan pada kegelapan gulungan itu. Ada garis samar berwarna ungu yang bersinar di gulungan itu. Namun, jika seseorang tidak melihat lebih dekat pada gulungan itu, mereka tidak akan melihatnya sama sekali. Setelah waktu yang sangat lama, Wang Lin mengerutkan kening. Dia masih tidak bisa melihat melalui gulungan ini. Jika itu adalah harta yang penting, mengapa itu ada di tangan seorang penggarap formasi inti saat itu? Dia merenung sejenak sebelum menyimpan gulungan itu. Kemudian dia melihat ke penjara dan mulai merenung. Kerangka di bawah sumur itu sangat misterius. Untuk disegel dengan 3 batu roh kualitas terbaik, orang ini pasti sangat kuat. Tapi siapa yang menyegelnya di sana? Dibandingkan dengan kerangkanya, gulungan ini bahkan lebih misterius. Apa sebenarnya cahaya ungu itu? Dia duduk dalam posisi lotus dan menamparkan tas pegangannya, menyebabkan 3 batu roh kualitas terbaik muncul.
Kemudian dia sekali lagi menutup matanya untuk mulai berkultivasi. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Wang Lin meninggalkan Chu. Saat ini, negara Pilu telah memasuki musim dingin. Udara dingin memenuhi gunung dan mendinginkan tulang. Para bandit di desa tidak meninggalkan gunung selama lebih dari setengah tahun, tetapi ada banyak makanan yang disimpan di desa, sehingga mereka masih bisa melewati musim dingin. Dalam 3 bulan ini, Wang Lin duduk tak bergerak sambil memusatkan seluruh perhatiannya pada budidaya untuk mengumpulkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Dia bersiap-siap untuk mencoba menerobos domain dan menyegelnya sekaligus. Budidayanya telah pulih ke lapisan ke-6 kondensasi Qi dengan bantuan batu roh kualitas terbaik. Setelah merenung sejenak, dia menyentuh tanda T di dahinya dan memperlihatkan ekspresi penuh tekad. Tanpa sepatah kata pun, dia menutup matanya dan mulai menyerap energi spiritual secara gila-gilaan dari 8 batu roh kualitas terbaik. Saat energi spiritual berkumpul di sekelilingnya, dia memancarkan lampu hijau dan aroma menyegarkan perlahan menyebar. Ketika semakin banyak energi spiritual berkumpul di sekujur tubuhnya, dia mulai mengaktifkan energi spiritual tingkat kondensasi Qi lapisan ke-6 di tubuhnya untuk memandu energi spiritual di luar tubuhnya agar bertabrakan dengan segel. Wang Lin seperti pelat logam sedangkan energi spiritual di dalam tubuhnya seperti palu kecil dan energi spiritual di luar seperti palu besar. Kedua palu itu memukul logam untuk mencoba membuat celah. Setelah gelombang pemboman terjadi, wajah Wang Lin mulai menunjukkan betapa sakitnya dia dan tanda teh di wajahnya memancarkan cahaya gelap. Kemudian tanda teh mulai bergerak. Dari kejauhan, sepertinya sebuah arai sedang berputar. Setiap kali berputar sekali, sejumlah besar energi spiritual akan diserap olehnya. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan sedikit keraguan, tapi keraguan ini segera digantikan oleh tekad. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan batu giok putih dari tasnya. Saat batu giok ini muncul, energi spiritual di sekitarnya meredup dan memberi jalan bagi batu giok tersebut. Batu giok surgawi. Menelan batu giok ini seperti meminum racun, tapi domain dan segel di tubuhku juga seperti racun. Menggunakan racun untuk melawan racun adalah cara tercepat untuk membuat celah pada segel di tubuhku. Wang Lin merenung sedikit, lalu mengambil batu giok itu, mematahkan sepotong seukuran ibu jarinya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat batu giok surgawi memasuki mulutnya, gelombang energi spiritual surgawi yang kuat memasuki tubuh Wang Lin dan melonjak melalui dirinya seperti banjir. Energi spiritual di tubuhnya segera disingkirkan. Dibandingkan dengan energi spiritual surgawi, energi itu terlalu kecil. Karena dia pernah mengalami menelan batu giok surgawi sebelumnya, Wang Lin menjadi tenang saat dia mengendalikan gelombang energi spiritual surgawi untuk menyerang wilayah teh dan segel. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap tabrakan akan menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar, tetapi juga menyebabkan tanda tehnya bergetar. Akhirnya, retakan kecil mulai terbentuk pada tanda teh tersebut. Serangkaian suara berderak datang dari dalam tubuh Wang Lin. Pada titik ini, sekitar 10% bekas teh di wajah Wang Lin telah retak dan rontok. Saat mereka jatuh, mereka berubah menjadi gas hitam yang berkumpul di depan dahi Wang Lin bukannya menghilang. Wajah Wang Lin pucat dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya, tapi matanya cerah. Sebuah celah di domain teh dan segel akhirnya muncul setelah sekian lama menyerang mereka menggunakan batu giok langit. Saat celah ini muncul, sejumlah besar energi spiritual dari luar memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, pecahan jiwa asalnya mulai mengembun. Meski belum pulih, namun tidak hilang lagi. Wang Lin segera menutup matanya dan diam-diam berkultivasi. 3 hari kemudian, langit menjadi gelap dan salju menutupi gunung. Dari kejauhan, seluruh gunung tampak seperti terkubur salju. Kepingan salju yang jatuh ke arah Wang Lin akan meleleh 3 inci dari tubuhnya. Hal ini menyebabkan tanda air melingkar secara bertahap terbentuk di sekelilingnya. Bekas teh di wajahnya tidak lagi menonjol seperti sebelumnya dan mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ketika Wang Lin membuka matanya dipenuhi dengan semangat. 10% bekas teh telah hilang, segelnya telah kendor, dan kultivasi saya telah pulih ke tahap awal pendirian yayasan.
Hasilnya, saya hampir tidak bisa menggunakan banyak harta di dalam tas saya. Berkat itu dan binatang nyamuk itu, selama saya tidak bertemu dengan pembudidaya formasi jiwa manapun, saya akan aman. Namun, batu giok surgawi itu adalah batas yang bisa ditangani tubuhku saat ini. Jika saya meminumnya lagi, maka saya khawatir tubuh saya akan berubah menjadi debu oleh energi spiritual surgawi sebelum domain dan segelnya rusak. Sekarang saya hanya bisa mencoba mencapai tahap formasi inti secepat mungkin. Ketika saya mencapai tahap formasi inti, saya seharusnya dapat mengambil sepotong batu giok surgawi lainnya dan mencoba untuk menghancurkan domain dan menyegelnya sepenuhnya. Namun, saya hanya memiliki begitu banyak batu roh kualitas terbaik, jadi saya tidak bisa terus menggunakannya seperti ini. Saya perlu mencari tempat dengan energi spiritual yang kuat untuk berkultivasi dengan damai. Saya harus memulihkan kultivasi saya dalam 9 tahun, apapun yang terjadi. Setelah Wang Lin merenung sedikit, matanya berbinar dan dia melompat ke atas binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk itu meraung gembira dan membawa Wang Lin pergi. Wang Lin menunduk dan memandang desa awan api. Setelah membunuh pria kekar dan pria kekar dengan bekas luka pisau, sebagian besar amarahnya telah diredakan. Dia menepuk kepala besar nyamuk itu dan nyamuk itu mengaum dan menyerang ke depan. Lebih lambat, ekspresi Wang Lin berubah. Budidayanya baru pulih ke tahap awal pendirian yayasan, jadi dia tidak bisa menahan kecepatan binatang nyamuk yang berada di sekitar tahap akhir Nasjan Sol. Nyamuk itu segera melambat dan terbang perlahan. Sambil duduk di belakang binatang nyamuk itu, Wang Lin mengeluarkan peta giok dan melihat ke selatan. Disitulah negara sekte pemurnian jiwa Pilu berada. Salah satu dari 3 sekte besar di negara Pilu di benua Suzaku pasti memiliki banyak energi spiritual di dalam sekte tersebut. Alasan dia memilih sekte pemurnian jiwa adalah karena itu sangat aneh. Ia hanya memiliki beberapa ratus murid inti tetapi lebih dari puluhan ribu murid luar. Dibandingkan dengan 2 sekte besar lainnya di Pilu, sekte pemurnian jiwa memiliki jumlah murid inti paling sedikit, namun mereka setara dengan 2 sekte besar lainnya. Mampu menandingi 2 sekte besar lainnya dengan hanya beberapa ratus murid inti menunjukkan bahwa tidak hanya harta karun di sekte pemurnian jiwa yang hebat, namun budidaya murid inti juga sangat kuat. Wang Lin tiba di dekat sekte pemurnian jiwa setelah 7 hari menunggangi binatang nyamuk itu. Sekitar 500 km jauhnya dari sekte tersebut, dia turun dari binatang nyamuk itu dan mengeluarkan pedang terbang biasa. Dia melompat ke pedang terbang dan terbang menuju sekte tersebut. Tidak lama kemudian, sekte pemurnian jiwa mulai terlihat, namun beberapa kilometer jauhnya dari sekte tersebut, sebuah cahaya lembut menghalanginya untuk masuk. Wang Lin tahu bahwa ini adalah formasi pertahanan sekte pemurnian jiwa, jadi dia segera menyingkirkan pedang terbang itu dan mendarat. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya ungu dan merah melewati Wang Lin dari belakang, menciptakan ledakan sonik. Pepohonan di hutan semuanya berdesir karena angin yang diciptakan oleh cahaya. Saat lampu merah mendekat, seorang lelaki tua berambut merah muncul. Setelah Wang Lin melihat orang ini, matanya berbinar dan segera berdiri di samping dengan hormat. Orang tua itu hendak memasuki sekte pemurnian jiwa ketika dia tiba-tiba berbalik dan melihat Wang Lin. Dia terkejut ketika dia melihat ke arah Wang Lin, lalu dia melihat bekas luka di wajah Wang Lin dan berteriak, "Murid sekte manakah kamu?" Wang Lin dengan hormat berkata, "Murid adalah seorang kultivator nakal yang berharap menjadi murid sekte luar." Orang tua itu memandang Wang Lin dan mengangguk. Untuk mencapai tahap pendirian yayasan sebagai seorang penggarap nakal tidaklah mudah. Anda ingin menjadi murid sekte luar untuk menemukan tempat untuk berkultivasi pintu tertutup, kan? Mata Wang Lin menunjukkan tatapan hormat saat dia berkata, "Itulah yang diinginkan murid." Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Kamu terlambat, waktu untuk menerima murid sekte luar telah lama berlalu. Pulanglah dan kembali lagi dalam beberapa tahun." Dengan itu, dia akan masuk ke sekte tersebut. Wang Lin mencibir di dalam hatinya, tetapi menunjukkan ekspresi hormat. Dia berpura-pura patah hati saat mengeluarkan kotak tertutup dan berkata, "Senior, ini adalah pedang terbang yang ditemukan junior beberapa tahun lalu, dan belum ingin digunakan. Senior, terimalah ini. Murid hanya ingin menjadi murid sekte luar." Wang Lin dapat dengan mudah melihat bahwa lelaki tua ini baru berada pada tahap awal formasi inti.
Bagi kultivator tingkat ini, pedang terbang yang dia keluarkan sangatlah berharga. Orang tua itu berhenti dan memandang Wang Lin dengan senyum tipis. Dia berpikir bahwa Wang Lin pastilah seorang kultivator nakal, karena dia jauh lebih pintar daripada mereka yang berasal dari keluarga besar. Dia melambaikan tangannya dan kotak tersegel itu mendarat di telapak tangannya. Ketika dia membuka kotak itu, dia menunjukkan ekspresi gembira. Namun dia segera menyembunyikan kegembiraannya dan dengan tenang bertanya, "Di mana kamu menemukan ini?" Wang Lin dengan hormat berkata, "Bertahun-tahun yang lalu, saya membantu seorang kultivator formasi inti. Dia terluka parah dan saya membantu melindunginya saat dia pulih. Dia memberiku pedang ini sebagai ucapan terima kasih, tetapi tingkat kultivasi muridnya terlalu rendah untuk menggunakannya." Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berkata, "Oh, cedera macam apa? Jelaskan padaku." Dengan 500 tahun Wang Lin menjadi seorang kultivator, yang harus dia lakukan hanyalah mengarang sesuatu dan itu akan terdengar nyata. Setelah lelaki tua itu mendengar sedikit, keraguan di hatinya lenyap. Lagi pula, orang di hadapannya hanyalah seorang penggarap yayasan. Tanpa melihatnya secara pribadi, tidak ada cara baginya untuk menggambarkan cederanya dengan jelas. Meskipun ada beberapa tempat yang agak meragukan, itu normal. Jika dijelaskan terlalu jelas akan terkesan palsu. "Oke, saya melihat Anda telah bekerja keras untuk mencapai tingkat kultivasi Anda, jadi saya akan membuat pengecualian. Ikuti aku." Dengan itu, lelaki tua itu memasuki sekte pemurnian jiwa. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sebuah token dan menekannya di belakangnya. Cahaya yang mencegah Wang Lin masuk segera menghilang. Wang Lin dengan cepat masuk. "Ikuti saya dengan cermat. Ada banyak batasan dalam sekte pemurnian jiwaku. Jika kamu memasukkan salah satunya, aku tidak akan menyelamatkanmu." Dengan itu, lelaki tua itu terbang ke depan. Tak lama kemudian, lelaki tua itu berhenti di sebuah tebing. Ada istana mewah di sini serta banyak rumah di dekatnya. Setelah lelaki tua itu mendarat, dia berteriak, "Chang Dawei. Aku datang, rambut merah." "Untuk apa kamu berteriak?" Suara malas terdengar dari salah satu rumah. Segera, seorang pria parubaya keluar. Rambut orang ini sangat berantakan, seperti sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dicuci. Orang tua berambut merah itu tertawa dan berkata, "Ini adalah murid yang saya temui di jalan. Bagaimana kalau kamu menganggapnya sebagai murid luar?" Dengan itu, lelaki tua itu terbang ke kejauhan. Pria parubaya itu memandang Wang Lin dan bertanya, "Siapa namamu?" Wang Lin dengan hormat berkata, "Murid bernama Qianmu. Gua ke-1090 di gunung ini akan menjadi milikmu. Dibutuhkan satu batu roh kualitas menengah untuk menggunakannya selama 1 tahun." Pria parubaya itu melemparkan tanda hitam ke arah Wang Lin. Wang Lin membuatnya tampak seperti hatinya sakit saat dia mengeluarkan 2 batu roh kualitas menengah. Setelah pria parubaya mengambil batu roh, dia tidak lagi memperhatikan Wang Lin dan pergi. Pada saat ini, Liu Mei melihat ke arah sekte pemurnian jiwa dari gunung yang jauhnya 25 km. Dia sedang memegang sepotong batu giok. Giok ini dikirimkan kepadanya oleh leluhur melalui kurir. Meskipun tidak dapat menentukan lokasi pasti Cheng Niu, ia akan bereaksi jika dia berada dalam jarak 50 km. Pada saat ini, batu giok itu mengeluarkan lampu hijau. Liu Mei berbisik, "Apakah dia di sekte pemurnian jiwa?"